Halo, saat ini kita belajar untuk modul Pastoral Care. Untuk mengakses modul ini dari dashboard, kita masuk dalam menu Pastoral Care. Ada beberapa submenu, 5 submenu di sini. Yang pertama adalah kunjungan atau visitation. Yang kedua adalah counseling, pokok doa, prayer request, kelompok kasih, care group, dan krisis dan kontak darurat. Dari yang pertama, kunjungan atau visitation. Di sini tempat untuk manage kunjungan ke jemaat, jadwal kunjungan ke rumah sakit, dan pendampingan jemaat. Saat ini belum ada kunjungan, kita akan catat untuk yang pertama kali. Siapa yang akan kita kunjungi? Misalnya jemaat ini, kemudian dilayani oleh siapa, misalnya, kemudian kapan kunjungan ini direncanakan, misalnya minggu depan jam 17.00. Jenis kunjungannya apa, di rumah sakit atau yang lainnya, misalnya di rumah sakit, dan statusnya belum terlaksana, makanya itu akan direncanakan. Jikalau ada tujuan, masalah pokok kunjungan bisa dituliskan di sini, mendoakan kesembuhan. Kalau misalnya ada catatan tambahan, feedback, termasuk feedback kunjungan atau pesan pelayanan untuk gereja, bisa dicatat di sini. Kemudian kita klik simpan. Nah, ini untuk rencana. Jika kunjungan ini sudah terlaksana, maka kita akan lakukan edit kunjungan ini menjadi selesai. Atau kalau misalnya kita mau membatalkan kunjungan ini, kita klik batal. Ya, ini untuk kunjungan. Kemudian untuk konseling, kita bisa melakukan rekam konseling, baik itu yang rahasia atau bukan. Di sini kita klik rekam pertama. Jemaat yang konseli kita pilih di sini, kemudian siapa nama konselornya, kapan konseling dilakukan, misalnya sudah terjadi, kemudian apakah ada masalah utama yang perlu dicantumkan di sini, kesehatan. Kemudian deskripsi permasalahannya, kemudian action plan-nya apa setelah konseling dilakukan, kemudian apakah ada catatan yang rahasia di sini. Kalau misalnya ada, ya. Nah, kalau misalnya ini dicentang, maka tidak semua orang itu bisa melihat, tapi kalau misalnya ini tidak dicentang, itu bisa melihat. Oke. Ya, ini terkunci ya. Kita bisa buka catatan kalau misalnya loginnya sesuai, ya. Berikutnya adalah pokok doa. Di sini kita bisa melihat pokok doa yang diminta oleh jemaat maupun pengerja admin pastor gereja. Yang pertama
pertama misalnya ini contoh dikirim pada tanggal 15 Juni oleh jemaat Demo 6, kemudian belum ada dukungan doa. Kalau saya berdoa dan saya klik di sini, nah maka ada satu dukungan doa. Begitu juga kalau misalnya ada jemaat lain yang ikut mendoakan, maka di sini dukungan doanya akan bertambah. Dan kita bisa hapus juga kalau misalnya sudah selesai permasalahannya. Di sini juga ada pokok doa yang anonim. Kalau misalnya jemaat itu tidak berkenan untuk mencantumkan namanya di sini, nah di sini sudah ada 3 dukungan doa dan saya akan juga berdoa menjadi 4. Nah, kita bisa melihat atau membuat pokok doa yang baru, misalnya atas jemaat yang mana, sifatnya membuatkan ya. Ya, kalau misalnya nama pemohon di sini, email, telepon, WA, isi doanya apa. Kalau misalnya ini anonim, disentang. Kalau misalnya privat, hanya pastor, maka ini disentang. Oke, kemudian kelompok kasih. Di sini kita membuat kelompok kasih, misalnya nama kelompok, pembimbing, dan kemudian deskripsi kelompok. Sebagai contoh aja ya. Pembimbing misalnya tujuan, visi misi, jadwal pertemuan pendampingan, kita bisa tuliskan di sini. Kemudian buat kelompok. Nah, setelah kita membuat kelompok, kita bisa pilih jemaat yang tergabung dalam kelompok ini ya. Tambahkan. Nah, ini satu jemaat. Oke. Kemudian di sini ada krisis dan kontak darurat, sifatnya hanya pencatatan database. Contoh misalnya untuk jemaat Demo 1, siapa yang dapat dihubungi jika ada kondisi kedaruratan misalnya. Nomor teleponnya. Jadikan ini kontak utama atau tidak. Itu sisi admin dari pastoral care dan administration. Di video yang lain saya akan menjelaskan sisi jemaat terhadap pastoral care dan administration. Terima kasih.